Desember 2018 ada kebijakan baru dari KPK, yaitu mulai memborgol para tersangka koruptor. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Ya, jadi kita sebetulnya sih mendukung saja ya untuk tindakan KPK tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam hal penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi. Kenapa? Pemborgolan ini sebetulnya sih bukan hal yang aneh ya, tapi ini sudah merupakan tindakan aparatur penegak hukum di dalam proses penegakan hukum. Sebetulnya pemborgolan itu tidak wajib dilakukan, tapi tugas penegak hukum atau tugas penyidik itu melakukan pengamanan terhadap tersangka itu sendiri maupun terhadap diri penyidik itu sendiri. Contohnya begini, kenapa harus diborgol? Karena pertama, kalau itu dilakukan kalau tersangka yang kita tangkap atau kita bawa dimungkinkan akan melarikan diri. Itu. Kemudian dilakukan misalnya tersangka ini akan mengamuk dan lain-lain sehingga membahayakan petugas. Ini juga perlu dilakukan pemborgolan atau pengamanan yang lebih ketat terhadap para tersangka ini. Jadi tindakan KPK itu sebetulnya itu sudah merupakan tindakan aparatur penegak hukum, dan ini juga sudah diatur sebetulnya di dalam proses penegakan hukum. Apakah dengan diborgolnya para tersangka koruptor ini akan membuat efek jerah, Pak, menurut Bapak? Seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya itu bukan membuat efek jerah dan lain-lain, tapi itu adalah suatu proses hukum ya yang dilakukan oleh para penegak hukum atau penyidik untuk mengamankan tersangka itu sendiri maupun untuk mengamankan diri daripada penyidik atau penegak hukum itu sendiri, bukan proses untuk membuat jerah. Membuat jerah itu antara lain nanti harus dilakukan dengan proses putusan pengadilan tipikor dalam proses peradilan sebetulnya, sehingga misalnya hukuman itu mungkin dia harus lebih berat, karena terkesan sekarang hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor terhadap kasus tindak pidana korupsi itu masih terlalu ringan ya. Sehingga ini yang tidak membuat jerah untuk para pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, sebetulnya betul-betul harus mempunyai suatu pandangan yang sama bahwa koruptor ini sangat berbahaya, sangat membahayakan dalam proses kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sehingga tindak pidana korupsi ini perlu kita perangi bersama. Yang terakhir, Pak, bagaimana harapan Bapak pada KPK ke depan? Nah, ini harapan kita kepada KPK ini sebetulnya ya, kita punya harapan yang sangat besar ya terhadap KPK dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi ya. Karena apa? Tindak pidana korupsi di Indonesia ini masih merupakan hal yang sangat masif ya, sangat masif dan sangat merugikan keuangan negara, dan juga bisa menghambat sistem pembangunan daripada negara kita, terutama yang berkaitan dengan anggaran. Kalau anggaran ini sampai bocor, bisa menghambat pembangunan atau program-program pemerintah yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat pada tindakan KPK ya dalam proses penegakan hukum, KPK juga masih terkesan ada pilih kasih atau tebang pilih ya. Dalam kasus-kasus besar ya, KPK masih banyak sekali sepertinya kasus-kasus besar itu diabaikan. Sedangkan KPK banyak juga menonjolkan kegiatan-kegiatan dalam proses penegakan hukum yang bersifat
OTT. Nah, yang kasus besar itu diabaikan, yang kerugian negaranya misalnya sampai triliunan, sedangkan KPK banyak menangani kasus-kasus kecil yang kerugian negaranya ada yang sampai ada yang hanya 5 juta, 10 juta, 15 juta ya. Mungkin sampai di bawah 100 juta. Sedangkan kasus besar yang kerugian negaranya itu triliunan, ini banyak yang terabaikan. Contoh kasus misalnya Bank Senturi, kasus itu kerugian negara triliunan. Kemudian kasus kondensat ya, itu kerugian negara itu bisa mencapai 37 triliun ya. Kemudian kasus Pelindo, itu tersangkanya sudah ada, Irji Leno, tapi proses kerugian negaranya besar sampai lebih kurang itu triliunan ya. Proses sampai sekarang terkesan mandek di KPK. Kemudian kasus dulu yang dilakukan oleh Nasaruddin, ini juga membuatkan gambaran pada kita tidak tuntasnya dalam proses penegakan hukum. Kemudian contoh lain lagi misalnya kasus korupsi yang terjadi di perusahaan penerbangan kita GIA ya, yang pelakunya yang sudah jadi tersangka MH Satar. Ini juga masih terkendala itu atau dapat kita katakan prosesnya berhenti di KPK. Sedangkan KPK seperti saya sampaikan tadi akhirnya melakukan suatu pencitraan, mereka memproses kasus-kasus yang kerugian negaranya kecil gitu. Nah, ini menjadi problem buat kita sebetulnya. Padahal seperti saya sampaikan di depan, harapan kita, harapan masyarakat, harapan rakyat itu begitu besar terhadap KPK ini dalam proses penegakan hukum dalam kasus korupsi. Nah, ini KPK harusnya lebih tegas, lebih keras ya, sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang terhadap KPK untuk memberantas korupsi, mulai dari pencegahan sampai dengan penindakan. Nah, ini harapan kita bersama dan harapan kita ke depan, KPK ini harus lebih teliti dan lebih detail lagi dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi ini ya. Pertama, itu jangan sampai KPK ini terkesan pilih kasih. Kedua, jangan KPK ini dalam bertindak hanya seperti melakukan suatu proses pencitraan buat KPK, tapi bukan penegakan hukum sepenuhnya terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita. Dan di negara kita ini kasus korupsi itu masih banyak sekali ya. Kalau kita lihat kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah itu di aparatur penegak hukum sampai ke anggota DPR, ini harus ditindak tanpa pandang bulu ya. Hukum harus ditegakkan dan ini diberikan dan diberikan kepercayaan oleh negara atau oleh hukum atau oleh rakyat. KPK lah yang memprosesnya itu. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas waktu wawancara yang sudah Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Pak. Terima kasih.